Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 213. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen akhirnya terbangun setelah 10 hari berkultivasi di dalam istana Dewa Luo. Dia masih diliputi rasa takut karena sebelumnya berhasil menyusup ke tanah leluhur dari klan Buddha kuno hanya dengan secuil kesadaran spiritualnya saja. Jika saat itu dia tertangkap oleh seorang penguasa surgawi, maka keberadaan tubuh asli dari Muzhen juga pasti akan terlacak. Namun beruntungnya ibu dari Muzhen yaitu King Yanjing telah memberikannya sebuah perlindungan melalui formasi roh yang telah menyelamatkan Muzhen pada saat yang paling genting. Peristiwa ini membuat Muzhen semakin menyadari bahwa besarnya kasih sayang dan juga pengorbanan sang ibu sekaligus memperkuat tekad dari Muzhen menjadi lebih kuat lagi agar suatu hari nanti mampu menghadapi klan Buddha kuno tanpa bergantung pada kekuatan siapapun. Setelah menenangkan dirinya, Muzhen mulai meneliti hasil kultivasinya dan ia menemukan bahwa pagoda kristal yang baru saja dia dapatkan memiliki kemampuan yang luar biasa. Selain menghasilkan api kristal yang jauh lebih kuat dan juga lebih menakutkan untuk memurnikan para musuh, pagoda kristal ini juga mampu mengubah energi spiritualnya sendiri menjadi energi kristal yang jauh lebih murni serta lebih kuat. Kekuatan spiritual Muzhen meningkat berkali-kali lipat hingga hampir mencapai puncak tingkat penguasa bumi bawah. Energi baru ini juga memiliki aura suci dan misterius yang berbeda daripada sebelumnya. Tak lama kemudian Luoli, Luo Tianzhen dan juga Luo Tianlong datang menemui Muzhen. Mereka langsung menyadari perubahan drastis pada energi spiritual Muzhen. Untuk menguji kemampuan barunya, Muzhen mengalirkan energi spiritual berwarna kristal miliknya pada tubuh Luo Tianlong. Hasilnya sangat mengejutkan. Energi spiritual Luo Tianlong langsung tersegel sepenuhnya hingga ia seolah kehilangan seluruh kekuatannya dan menjadi seperti orang biasa. Bahkan Luo Tianzhen harus turut tangan untuk melepaskan segel dari kekuatan spiritual kristal milik Muzhen itu. Dari percobaan ini diketahui bahwa pagoda kristal tidak hanya bisa memperkuat dan juga mengubah energi spiritualnya, tapi juga memberikan kemampuan penyegelan yang sangat menakutkan. Siapapun yang terkena energi spiritual kristal milik Muzhen beresiko kehilangan kemampuan menggunakan energi spiritualnya sendiri. Luo Tianzhen kemudian mengungkapkan bahwa kemampuan penyegelan seperti itu merupakan ciri khas dari klan Buddha kuno, sehingga dia mulai menduga adanya hubungan antara Muzhen dan juga klan dewa kuno tersebut. Namun Luoli dengan bijaksana segera mengalihkan pembicaraan agar Muzhen tidak perlu menjelaskan tentang rahasia yang dia miliki. Luoli kemudian mengingatkan bahwa kurang dari 10 hari lagi akan dimulai kompetisi untuk memperebutkan gelar putra benua di dalam aula pertempuran surga barat. Ternyata Luoli juga akan ikut bertanding pada kategori penguasa bumi bawah. Mendengarkan hal seperti ini, Muzhen tersenyum dan menyatakan tekadnya bahwa mereka berdua akan merebut seluruh kesempatan menjadi putra benua ini. Dan ia juga berjanji bahwa jika kaisar pertempuran atau kaisar perang surga barat mencoba menghalangi keduanya, maka dia akan membuktikan kemampuan mereka di dalam medan pertarungan itu. Muzhen dan juga Luoli semakin percaya diri menghadapi turnamen tersebut, bahkan membuat Luo Tianzhen dan juga Luo Tianlong hanya bisa tersenyum pahit karena yakin kedua anak muda ini akan bisa mengguncang seluruh jalannya kompetisi. Seiring berjalannya waktu, seluruh benua langit barat atau benua surga barat ini telah dipenuhi antusiasme yang luar biasa. Seluruh faksi besar dan juga para ahli dari berbagai wilayah berkumpul di kota pertempuran surga barat untuk memperebutkan gelar putra benua. Gelar ini sangat istimewa karena sebagian besar penguasa surgawi di dalam dunia 1000 besar pernah menyandang gelar tersebut sebelum akhirnya mencapai puncak kekuatan. Oleh karena itulah menjadi seorang putra benua dianggap sebagai langkah yang sangat penting menuju kekuatan tingkat penguasa surgawi. Kota pertempuran surga barat ini telah berubah menjadi pusat perhatian. Para penguasa bumi tertinggi yang biasanya sulit ditemui kini telah berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan banyak faksi yang luar biasa dari benua surga barat juga telah datang hanya untuk menyaksikan pertandingan dan juga mempelajari kekuatan para peserta. Suasana kota ini telah dipenuhi dengan ketegangan sekaligus semangat karena semua orang menyadari bahwa para pemenang akan mendapatkan ketenaran
kebenaran yang menyebar ke seluruh dunia 1000 besar. Di sisi lain, di dalam aula pertempuran surga barat, Kaisar Perang memanggil 4 orang suci, yaitu Ling Zhanzi, Ling Jianzi, Ling Longzi, dan juga Ling Feizi, yang kemudian Kaisar Perang memerintahkan 3 murid utamanya yang bertarung di kategori penguasa bumi atas agar memastikan kuota dari putra benua tetap menjadi milik mereka, yaitu yang berasal dari aula pertempuran surga barat ini. Meski percaya pada kemampuan mereka, sang Kaisar Perang tetap mengingatkan bahwa masih ada beberapa lawan yang kuat seperti Liu Qingchen, Pedang Langya Abadi Sumu, dan juga Badou Cumen yang tidak boleh dianggap remeh. Selain itu, Kaisar Perang juga secara khusus menyebutkan nama dari Mu Chen. Dia mengakui bahwa pemuda itu memiliki kemampuan yang luar biasa hingga mendapatkan izin dari Kaisar Api Shoyen untuk bertanding di kategori penguasa bumi atas. Walaupun tidak secara langsung memerintahkan untuk mengalahkannya, para muridnya memahami bahwa sang Kaisar Perang ini masih menyimpan rasa yang tidak senang terhadap Mu Chen. Setelah peristiwa sebelumnya, mereka pun berniat untuk memberikan pelajaran pada Mu Chen jika bertemu dengan dirinya di arena pertarungan. Sementara itu, Ling Feizi ditugaskan bertanding di kategori penguasa bumi bawah. Namun Kaisar Pertempuran atau Kaisar Perang ini mengingatkan agar dia tidak meremehkan Luoli yang kini telah menguasai tubuh Dharma Luosen. Mendengarkan nama Luoli, Ling Feizi menunjukkan sedikit rasa cemburu dan bertekad mengalahkan dirinya. Setelah keluar dari aula ini, percakapan para murid mengungkapkan bahwa kecantikan dan juga bakat Luoli bahkan mampu menarik perhatian dari Kaisar Perang sendiri. Hal itu membuat Ling Feizi semakin berambisi untuk bertemu Luoli di arena pertarungan, bukan hanya demi kemenangan, tapi juga untuk membuktikan siapa yang paling layak menjadi seorang putra benua. Luo Tianzhen mengantarkan Mu Chen dan juga Luoli secara langsung demi menjaga keselamatan mereka. Dia khawatir banyak pihak masih memusuhi Mu Chen setelah konflik dengan Kaisar Perang surga barat. Di tengah perjalanan, Luoli yang kini semakin cantik setelah menguasai tubuh Dharma Luosen memilih menggunakan kerudung untuk menghindari perhatian yang berlebihan. Meskipun begitu, pesonanya tetap cantik, bahkan banyak tatapan mata melihat padanya. Hubungan Mu Chen dan juga Luoli semakin hangat, terlihat dari momen ketika Mu Chen diam-diam menggenggam tangan dari Luoli, membuat gadis itu tersipu malu. Setibanya di pavilion pertemuan para pahlawan, tempat berkumpulnya para peserta utama, mereka telah dikejutkan oleh banyaknya penguasa bumi tertinggi yang telah hadir. Di sana terdapat sebuah monumen yang menampilkan daftar unggulan sekaligus jumlah taruhan untuk setiap peserta pada kategori penguasa bumi bawah. Luoli menempati posisi pertama sebagai favorit juara dengan total taruhan mencapai 230 juta cairan spiritual tertinggi. Tepat di belakangnya adalah Ling Feizi dari 4 orang suci aula pertempuran surga barat dengan total taruhan 200 juta. Sementara itu, pada kategori bumi atas, posisi teratas telah ditempati oleh Ling Zhanzi, disusul oleh Ling Jianzi dan juga Ling Longzi. Ketiganya merupakan murid andalan dari Kaisar Perang surga barat dan menjadi kandidat terkuat untuk bisa mendapatkan gelar dari putra benua. Nama-nama besar lainnya seperti Liu Qingchen, Sumu, dan juga Badou Cumen juga telah masuk dalam daftar favorit itu. Ketika Mu Chen mencari namanya sendiri, dia hanya menemukan taruhan sebesar 500.000 cairan spiritual tertinggi, jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan para murid unggulan yang lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa hampir tidak ada orang yang percaya dengan kekuatan Mu Chen yang masih berada di penguasa bumi bawah yang akan mampu menjuarai kategori penguasa bumi atas. Mu Chen hanya menanggapinya dengan santai, sementara Luoli membela bahwa semua orang telah meremehkan kemampuan dari kekasihnya ini. Namun suasana damai itu segera berubah ketika putra roh darah atau anak roh darah muncul bersama dengan seorang ahli yang bernama Xiong Ba. Mereka sengaja mengecek Mu Chen di depan seluruh para peserta, menuduhnya tidak pantas mendapatkan tempat di kompetisi hanya karena mendapatkan dukungan dari Kaisar Api Shoyen. Ucapan itu memancing perhatian
perhatian dari orang-orang seluruh pavilion dan banyak peserta mulai memandang Mu Chen dengan rasa tidak puas karena menganggapnya sebagai orang luar yang telah merebut kesempatan mereka. Ketika Xiongba secara terbuka menantang Mu Chen untuk bertarung dan meminta agar dia menyerahkan hak bertanding jika kalah, bukannya gentar, Mu Chen justru menjawab dengan sangat tenang namun penuh dengan wibawa. Dia mempertanyakan siapa sebenarnya Xiongba ini hingga merasa berhak menuntut tempat yang telah menjadi miliknya. Jawaban singkat dari Mu Chen langsung membuat seluruh orang di dalam pavilion pertemuan para pahlawan ini terdiam. Mereka semuanya mulai menyadari bahwa pemuda yang selama ini diremehkan ternyata memiliki keberanian dan juga kepercayaan diri yang luar biasa, membuka jalan besar bagi konflik yang akan segera terjadi antara Mu Chen dan juga Xiongba ini. Ketegangan di dalam pavilion pertemuan para pahlawan terus memanas. Xiongba terus menantang Mu Chen di hadapan para ahli, dan Xiongba ini dikenal sebagai Raja Beruang, seorang yang telah berada di tingkat penguasa bumi atas yang sangat kejam. Reputasinya dibangun dari berbagai pertarungan yang sangat menakutkan, sehingga banyak orang menganggap Mu Chen telah melakukan kesalahan besar dengan berani meremehkan seorang Xiongba di depan banyak orang. Namun Mu Chen tetap tenang. Dia mengingatkan semua orang bahwa dirinya bukan hanya seorang kultivator muda, melainkan juga seorang penguasa dari kediaman Mu yang memiliki bawahan tingkat penguasa bumi sempurna. Mendengarkan hal itu, banyak tokoh kuat langsung terdiam. Mereka baru menyadari bahwa latar belakang Mu Chen ternyata jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan selama ini, sehingga ancaman Xiongba tidak lagi terdengar begitu menakutkan. Meskipun begitu, anak roh darah segera memutar arah pembicaraan. Dia menegaskan bahwa yang dipersoalkan bukan kekuatan dari kediaman Mu, melainkan kemampuan pribadi dari Mu Chen untuk bertarung di medan perang dari tingkat penguasa bumi atas. Xiongba kemudian mengajukan tantangan yang lebih jelas. Dia meminta Mu Chen menerima satu pukulannya. Jika Mu Chen gagal bertahan, maka dia harus menerima kekalahannya yang kemudian menyerahkan tempat di dalam kompetisi putra benua ini. Mu Chen langsung memahami tujuan sebenarnya. Xiongba ingin merebut hak pertandingnya demi mendapatkan perhatian dan juga dukungan dari Kaisar Perang Surga Barat. Karena itulah Mu Chen tidak terburu-buru menerima tantangan ini. Sebaliknya, dia membalikkan keadaan dengan mengajukan syarat yang cukup mengejutkan. Dia bersedia menerima satu pukulan dari Xiongba, tetapi sebagai taruhannya Xiongba harus menyerahkan 80 juta cairan spiritual tertinggi yang dia miliki. Permintaan itu pun langsung membuat seluruh pavilion ini gempar. 80 juta cairan spiritual tertinggi bukanlah jumlah yang kecil, bahkan cukup untuk bisa membeli sebuah benda suci tingkat rendah. Xiongba yang semula begitu percaya diri mendadak kehilangan kata-kata karena ia tidak memiliki kekayaan sebesar itu. Anak roh darah pun enggan membantunya, dan ketika Xiongba berada dalam situasi yang sangat memalukan ini, Mu Chen sengaja memasang harga setinggi itu agar tidak semua orang bisa meremehkan dan juga sembarangan menantang dirinya. Dengan cara tersebut, dia menunjukkan bahwa siapapun yang ingin merebut posisinya maka harus siap membayar harga yang sangat mahal. Saat suasana mulai mereda, tiba-tiba Ling Feizi, salah satu dari 4 orang suci aula pertempuran surga barat pun muncul. Demi mempermalukan Mu Chen sekaligus melemahkan Luoli, dia langsung membayar 80 juta cairan spiritual tertinggi untuk Xiongba. Kehadiran Ling Feizi ini membuat persaingan berubah menjadi jauh lebih rumit, karena kini bukan hanya pertarungan antar pria, tapi juga persaingan diam-diam antara Ling Feizi dan juga Luoli. Setelah uang taruhan itu tersedia, Mu Chen akhirnya melangkah ke depan dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Dia mengucapkan kalimat yang mengejutkan bagi semua orang di dalam pavilion pertemuan para pahlawan. Dia menyatakan akan menerima satu pukulan dari Xiongba tanpa menghindari ataupun menangkis sedikit pun. Ucapan Mu Chen itu pun langsung membuat semua orang tercengang. Tak seorang pun menyangka bahwa seorang penguasa bumi bawah seperti Mu Chen berani menghadapi serangan penuh dari seorang penguasa bumi atas. Bahkan Ling Feizi memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan Mu Chen agar tidak bisa menarik kata-katanya kembali. Meski begitu, Mu Chen tetap berdiri dengan tenang, membuat semua orang mulai bertanya-tanya apakah Mu Chen benar-benar memiliki kartu as yang belum diperlihatkan. Setelah menerima tantangan untuk menahan satu pukulan tanpa menghindar dari Xiongba, Mu Chen benar-benar berdiri dengan tenang di hadapan lawannya ini. Sementara itu, Xiongba yang dikenal sebagai Raja Beruang dan ahli di dalam pertarungan jarak dekat telah dipenuhi amarah karena merasa diremehkan di depan banyak
banyak tokoh kuat dari benua surga barat. Tanpa membuang banyak waktu, Xiongba melepaskan seluruh kekuatannya. Energi spiritual berwarna merah tua yang penuh dengan aura buas meledak dari dalam tubuhnya hingga mengguncang seluruh paviliun pertemuan para pahlawan. Tubuhnya pun membesar seperti seekor beruang raksasa. Kekuatan spiritualnya yang berasal dari darah beruang pembelah langit ini telah membuat banyak para penguasa bumi tingkat atas ikut terkejut. Semua orang yakin Mu Chen akan kalah karena menghadapi serangan langsung dari Xiongba merupakan sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh kultivator dengan tingkat kekuatan yang sama. Dengan raungan yang sangat keras, Xiongba pun melancarkan jurus andalannya, tinju penghancur langit iblis yang agung. Pukulan itu membawa kekuatan spiritual yang luar biasa dahsyatnya, menghancurkan ruang di sepanjang lintasannya, dan banyak penonton memuji strategi dari Xiongba yang langsung memilih menggunakan kekuatan murni untuk menghancurkan Mu Chen tanpa memberinya kesempatan menggunakan trik apapun. Namun Mu Chen tetap tidak bergeming. Diam-diam dia mengaktifkan pagoda kristal di dalam tubuhnya, mengubah seluruh energi spiritualnya menjadi energi kristal yang memiliki kemampuan penyegelan dari kekuatan lawan. Satu pukulan Xiongba akhirnya menghantam telapak tangan dari seorang Mu Chen. Benturan itu menghasilkan ledakan yang mengguncang seluruh pavilion ini. Telapak tangan Mu Chen memang terluka hingga mengeluarkan cairan merah, tapi tubuhnya sama sekali tidak terdorong mundur. Melihat Mu Chen masih berdiri dengan tegak, Xiongba segera mengalirkan seluruh energi spiritual ke dalam tubuh dari Mu Chen dengan harapan menghancurkan kekuatan Mu Chen dari dalam. Teknik brutal itu sebelumnya telah mengalahkan banyak lawan, namun kali ini hasilnya justru di luar dugaan. Energi spiritual milik Xiongba yang masuk ke dalam tubuh Mu Chen langsung diserap oleh pagoda kristal, kemudian disegel hingga sepenuhnya kehilangan kendali. Xiongba pun mulai panik ketika menyadari hubungan antara dirinya dan juga energi spiritual miliknya telah terputus. Mu Chen kemudian tersenyum dan berkata bahwa ia akan mengembalikan energi tersebut. Dia pun membentuk bola energi merah yang berasal dari kekuatan Xiongba sendiri, lalu mengembalikan ke dalam tubuh dari lawannya ini. Awalnya Xiongba menganggap serangan itu tidak berarti karena energi tersebut adalah miliknya sendiri. Namun sesaat kemudian wajahnya berubah pucat. Energi yang telah kembali ternyata sudah terpengaruh oleh kekuatan penyegelan dari pagoda kristal. Akibatnya seluruh energi spiritual di dalam tubuh Xiongba pun ikut tersegel dan tidak bisa lagi digunakan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Mu Chen. Tanpa membiarkan lawannya pulih, dia maju dan melancarkan satu pukulan yang sangat keras ke dada dari Xiongba yang kini tidak lagi memiliki perlindungan dari energi spiritual. Tubuh Xiongba pun langsung terpental jauh. Cairan merah menyembur dari dalam mulutnya. Dadanya juga telah hancur akibat hantaman dari tinju Mu Chen itu. Seluruh orang yang berada di dalam pavilion pertemuan para pahlawan mendadak hening. Tak seorang pun mampu memahami bagaimana caranya seorang penguasa bumi bawah seperti Mu Chen bukan hanya berhasil menahan serangan penuh dari seorang penguasa bumi atas, tapi bahkan mampu membalikkan keadaan dan mengalahkan lawannya hanya dengan satu serangan balasan saja. Kemenangan itu menjadi bukti bahwa Mu Chen bukan sekedar peserta biasa, melainkan ancaman yang serius bagi seluruh kandidat putra benua. Ling Feizi yang sebelumnya penuh dengan percaya diri membiayai taruhan dari Xiongba hanya bisa memandang dengan wajah yang pucat ketika Mu Chen mengambil botol giok berisi 80 juta cairan spiritual tertinggi sebagai hadiah kemenangannya. Para tokoh kuat yang semula meremehkan Mu Chen juga mulai mengubah pandangan mata mereka. Yang kali ini mereka semuanya sadar bahwa kemenangan ini bukan sebuah kebetulan. Mu Chen jelas memiliki kemampuan misterius yang bahkan tak mampu mereka pahami. Meski tidak mengetahui rahasianya, mereka mulai mengakui bahwa Mu Chen memang pantas bertarung di medan pertempuran para penguasa bumi tingkat atas dan bukan sekedar peserta yang mengandalkan dukungan dari Kaisar Api Shoyen. Di sisi lain, Xiongba kembali bangkit dengan penuh amarah. Luka di tubuhnya memang pulih dengan cepat berkat kekuatan dari seorang penguasa bumi tingkat atas. Tapi saat ini harga dirinya telah hancur di depan banyak orang. Dia berteriak menuduh Mu Chen menggunakan tipu muslihat dan mencoba menyerangnya kembali. Namun Mu Chen hanya menjawab dengan santai bahwa setiap pukulan tambahan akan dikenai taruhan 80 juta cairan spiritual tertinggi lagi. Mendengarkan hal itu, Xiongba langsung terdiam karena tidak mungkin dia mampu membayar
jumlah sebesar itu. Mu Chen bahkan mengingatkan bahwa jika hutangnya tidak dibayar, dia akan meminta ahli penguasa bumi sempurna dari kediamanmu yang tak lain adalah Mandala untuk menagihnya secara langsung kepada Xiongba. Ancaman ini membuat Xiongba tidak punya pilihan lain selain menelan penghinaan yang kemudian meninggalkan pavilion pertemuan para pahlawan dengan keadaan wajah yang terlihat nampak malu. Sementara itu, anak roh darah yang sejak awal memanfaatkan Xiongba untuk menjatuhkan Mu Chen juga gagal mencapai tujuannya. Meski ia memperingatkan bahwa rahasia kekuatan Mu Chen kini telah diketahui oleh banyak orang, Mu Chen sama sekali tidak gentar dan justru menantangnya untuk bertemu langsung di medan pertempuran nanti. Setelah kedua musuhnya ini pergi, suasana kembali tenang. Kini para peserta tidak lagi memandang Mu Chen dengan wajah yang hina, melainkan penuh dengan kewaspadaan. Menangan Mu Chen atas Xiongba menjadi peringatan bahwa meremehkan Mu Chen akan bisa berakibat fatal. Di sisi lain, kemarahan dari Ling Peizi semakin memuncak karena 80 juta cairan spiritual tertinggi miliknya hilang sia-sia. Meski tindakan Ling Peizi yang sengaja menyerang Mu Chen melalui Xiongba, Luoli akhirnya angkat bicara dengan nada suara yang tenang namun tegas. Dia pun menantang Ling Peizi untuk menyelesaikan persaingan mereka secara langsung di medan pertempuran para penguasa bumi bawah. Tantangan itu diterima oleh Ling Peizi, menandai dimulainya persaingan sengit antara dua wanita terkuat dalam kompetisi tersebut. Mu Chen yang telah mengambil seluruh hasil pertaruhan yang telah dimenangkannya, yaitu 80 juta cairan spiritual tertinggi, kemudian dia menyerahkan kepada pengelola taruhan. Dengan penuh percaya diri, Mu Chen memasang seluruh uang taruhan itu untuk dirinya sendiri yang akan menjadi juara di dalam medan pertempuran para penguasa bumi tingkat atas. Keputusan yang sangat berani dari Mu Chen itu membuat semua orang di dalam pavilion pertemuan para pahlawan kembali gempar. Di mata semua orang, Mu Chen bukan lagi sekedar peserta yang beruntung, tapi juga seorang penantang yang benar-benar datang untuk merebut gelar juara yang kemudian mengguncang seluruh benua surga barat ini. Beberapa hari sebelum pertandingan dimulai, kota pertempuran surga barat telah dipenuhi suasana yang tegang. Berbagai informasi mengenai para unggulan terus beredar, sementara banyak kultivator yang selama ini menyembunyikan kemampuan mereka mulai menunjukkan kekuatan demi merebut hasil kesempatan menjadi seorang putra benua. Nama dari Mu Chen juga semakin dikenal setelah keberhasilannya mengalahkan Xiongba di dalam pavilion pertemuan para pahlawan. Kemenangan itu membuat banyak orang mulai menganggapnya serius. Total taruhan untuk kemenangan Mu Chen melonjak hingga menjadi 100 juta cairan spiritual tertinggi. Meski sebagian besar berasal dari uang yang ia pertaruhkan sendiri, yang lebih penting tidak ada lagi orang yang berani menantang Mu Chen secara sembarangan. Kekalahan Xiongba menjadi bukti bahwa Mu Chen memiliki kemampuan misterius yang belum mampu dipahami oleh siapapun. Akhirnya hari yang dinantikan pun telah tiba. Dentuman suara genderang perang menggema di seluruh kota perang surga barat, membangkitkan semangat para peserta. Ribuan ahli dari berbagai penjuru berkumpul di alun-alun yang sangat besar di depan aula pertempuran surga barat ini. Aura dari para penguasa bumi tertinggi telah memenuhi langit, menciptakan pemandangan yang luar biasa jarang terjadi. Mu Chen, Luoli dan juga Luo Tianzhen telah hadir di tengah keramaian tersebut. Seperti biasa, Luoli langsung menjadi pusat perhatian meskipun wajahnya tertutup kerudung putih tipis, tapi kecantikan Luoli semakin sempurna setelah menguasai tubuh Dharma Luo Shen, membuat banyak orang menjadi terpukau. Bahkan para ahli yang biasanya tenang pun tidak mampu mengalihkan pandangan dari seorang Luoli. Sementara Mu Chen hanya bisa tersenyum geli melihat banyaknya tatapan mata pria tertuju pada kekasihnya ini. Tidak lama kemudian, 3 tokoh terkuat dari kategori penguasa bumi atas pun muncul, yaitu Liu Qingchen, Sumu, dan juga Chumen. Kehadiran dari mereka bertiga langsung membuat para peserta yang lainnya memasang wajah serius. Mu Chen juga mengamati ketiganya dengan seksama, menyadari bahwa mereka memang lawan-lawan utama yang harus dihadapi dalam perebutan gelar putra benua ini. Suasana kemudian berubah menjadi semakin khidmat ketika Kaisar Perang Surga Barat muncul, yang kemudian duduk di kursi rajanya sebagai seorang penguasa surgawi yang telah menguasai seluruh benua surga barat. Kehadirannya membuat seluruh peserta yang ada di tempat ini memberikan penghormatan tertinggi. Namun kejutan terbesar datang beberapa saat kemudian. Kaisar Perang menyambut kedatangan tamu agung yang selama ini hanya dikenal lewat sebuah legenda, yaitu Kaisar Api Shoyen, pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung. Kemunculan dari Kaisar Api Shoyen ini pun langsung menggemparkan seluruh tempat ini. Banyak orang segera menyadari bahwa alasan kedatangannya kemungkinan besar berkaitan dengan Mu Chen, mengingat sebelumnya Kaisar Api Shoyen pernah turun tangan sendiri membantu Mu Chen mendapatkan
hak untuk mengikuti kompetisi ini. Sejak saat itu semua peserta yakin dan juga semakin memahami bahwa Muchen bukanlah kultivator biasa, melainkan seorang yang telah memiliki hubungan langsung dengan salah satu tokoh paling berpengaruh di dalam dunia seribu besar. Pandangan mata dari Kaisar Api Shoyen kemudian melihat ke arah Muchen dan ia langsung menyadari keberadaan dari pagoda kristal yang telah tersembunyi di dalam tubuh Muchen itu hanya dengan satu kali pandang. Hal ini membuat Muchen menyadari betapa luar biasanya kekuatan dari seorang penguasa surgawi. Dia pun mulai bertanya-tanya, apakah seluruh penguasa surgawi mampu melihat rahasia sebesar itu, sekaligus menyadari bahwa kompetisi yang akan segera dimulai mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dia bayangkan. Setelah Muchen menyadari bahwa hanya Kaisar Api Shoyen saja yang mampu melihat keberadaan dari pagoda kristal di dalam tubuhnya, akhirnya Muchen merasa sedikit lega dan dia menyimpulkan bahwa kemampuan tersebut bukan dimiliki oleh seluruh para penguasa surgawi. Di sisi lain, Kaisar Api Shoyen juga memahami bahwa pagoda kristal milik Muchen merupakan warisan khas dari klan Buddha kuno. Meski menyadari Muchen menyembunyikan rahasia yang besar tentang garis keturunan miliknya, tapi Kaisar Api Shoyen lebih memilih untuk tetap diam dan menghormati keputusan dari rahasia yang telah dijaga oleh Muchen. Di hadapan ribuan peserta, Kaisar Perang Surga Barat kemudian memanggil 4 orang suci dari aula pertempuran Surga Barat miliknya. Kehadiran Ling Zhanzi, Ling Qianzi, Ling Longzi, dan juga Ling Feizi langsung membuat seluruh arena ini dipenuhi dengan kewaspadaan. Bahkan para unggulan seperti Liu Qingchen, Sumu, dan juga Chumen ikut mengamati mereka dengan sangat serius. Kaisar Perang lalu bertanya pada Kaisar Api mengenai peluang keempat muridnya memenangkan kompetisi ini. Namun Kaisar Api Shoyen hanya menjawab, meskipun mereka sangat kuat, namun kejutan akan selalu terjadi. Ucapan itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa ia masih percaya dengan Muchen mampu menciptakan hasil di luar dugaan. Setelah itu Kaisar Perang menjelaskan aturan utama tentang kompetisi. Setiap peserta menerima sebuah segel pertempuran yang menjadi tanda keikutsertaan mereka. Jika segel itu direbut oleh peserta lain, maka pemiliknya otomatis tersingkir dari pertandingan. Sebaliknya, semakin banyak segel yang berhasil dikumpulkan, semakin besar peluang untuk menjadi seorang putra benua. Namun Kaisar Perang tidak berhenti sampai di situ saja. Untuk membuat pertarungan ini semakin sengit, dia membuka harta karun Kaisar Perang bagi seluruh peserta melalui segel perang. Setiap orang bisa menukarkan segel yang berhasil mereka kumpulkan dengan berbagai hadiah yang berharga, mulai dari benda suci, teknik kultivasi, kemampuan ilahi, hingga formasi roh. Selain itu, siapapun yang berhasil mengumpulkan lebih dari 2 segel akan langsung terungkap lokasinya kepada peserta lain. Dan aturan ini membuat seluruh arena bergemuruh karena semua orang sadar bahwa mereka bukan hanya bertarung demi mendapatkan gelar, tapi juga mendapatkan harta karun yang luar biasa. Tak lama kemudian 3 medan pertempuran dibuka sesuai dengan tingkatan kekuatan mereka. 8 ahli dari penguasa bumi tingkat sempurna memasuki arena pertama, disusul oleh ratusan penguasa bumi tingkat atas termasuk Muchen. Sebelum berpisah, Luoli memberikan senyuman dan juga doa kepada kekasihnya, yaitu Muchen, untuk berhati-hati. Setelah itu Luoli juga memasuki medan pertempuran penguasa bumi bawah. Ketika melewati pusaran ruang dimensi, Muchen akhirnya tiba di dalam sebuah dunia kecil yang diciptakan oleh Kaisar Perang Surga Barat. Dunia itu memiliki langit berwarna merah, suasananya sangat sunyi, tapi di balik ketenangan ini tersembunyi pertempuran yang akan menentukan nasib dari seluruh peserta. Muchen tidak langsung bergerak mencari lawan, dia justru mengeluarkan segel pertempuran dan mulai mengamatinya dengan tenang. Dia memahami bahwa setiap keputusan di dalam medan perang ini akan sangat menentukan langkahnya menuju gelar putra benua, sekaligus menjadi awal pertarungan yang paling berbahaya yang pernah dihadapinya. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Kaisar Perang, segel yang merupakan token itu bukan hanya menjadi pertanda keikutsertaan di dalam kompetisi ini, tapi juga menjadi kunci untuk mendapatkan harta yang telah dipersiapkan oleh Kaisar Perang. Saat menyalurkan energi spiritual ke dalam segel perang di tangannya, sebuah layar besar muncul di hadapan Muchen. Di dalamnya terpampang berbagai harta yang luar biasa, mulai dari kemampuan ilahi, benda suci tingkat rendah sampai menengah, hingga tubuh dharma tertinggi yang cukup langka. Melihat koleksi seperti ini, Muchen benar-benar terpukau. Dia bahkan tergoda
digoda oleh sebuah benda suci tingkat menengah pertama bernama tablet spiritual Gunung Berlimpah. Namun syarat untuk mendapatkannya adalah mengumpulkan 13 segel perang, yang berarti dia harus mengalahkan setidaknya 13 orang. Mu Chen pun menyadari bahwa hadiah terbaik memang sengaja dipasang dengan harga yang sangat tinggi agar hanya bisa didapatkan oleh peserta yang benar-benar kuat. Ketika hampir menutup daftar dari harta karun itu, pandangan mata dari seorang Mu Chen tiba-tiba tertuju pada sebuah teknik yang tampak biasa saja, yaitu formasi pertempuran 3 roh. Berbeda dengan formasi perang pada umumnya yang membutuhkan puluhan ribu prajurit, formasi ini hanya memerlukan 3 orang untuk dijalankan. Hal itu membuat Mu Chen langsung tertarik untuk mempelajari penjelasannya. Dari informasi yang telah dia dapatkan, formasi tersebut diciptakan oleh seorang master formasi pertempuran kuno yang hanya bertarung bersama dengan 2 saudara kembarnya. Karena ketiganya memiliki ikatan batin yang sempurna, maka mereka mampu menyatukan kekuatan hingga berhasil mengalahkan seorang penguasa bumi tingkat sempurna. Meskipun tingkat kultivasi mereka jauh lebih rendah, prestasi itu menjadi sebuah legenda di dalam dunia 1000 besar ini. Awalnya Mu Chen mengira teknik tersebut tidak berguna bagi dirinya, namun sesaat kemudian dia menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa Mu Chen telah memiliki teknik 1 Ki menjadi 3 kemurnian yang memungkinkan dirinya menciptakan 2 inkarnasi yang terhubung sempurna dengan dirinya sendiri. Hubungan antara dirinya dan juga kedua inkarnasinya itu bahkan lebih kuat daripada hubungan saudara kembar. Dengan kata lain, formasi pertempuran 3 roh seolah diciptakan khusus untuk Mu Chen. Menyadari potensi yang luar biasa tersebut, mata dari Mu Chen pun langsung berbinar. Jika dia berhasil mendapatkan formasi itu, maka kekuatan tempurnya pasti meningkat drastis dan menjadi salah satu senjata terkuat untuk menghadapi para ahli di dalam kompetisi antar benua. Yang lebih mengejutkan lagi, harga dari teknik itu ternyata hanya 4 segel perang, jauh lebih murah jika dibandingkan dengan benda-benda suci yang lainnya. Tanpa membuang banyak waktu, Mu Chen segera menyimpan segel perang miliknya sendiri, yang kemudian dia memiliki tujuan baru yang lebih mendesak, yaitu mengumpulkan 4 segel perang secepat mungkin sebelum para peserta lain terlebih dahulu menukarkan dengan formasi pertempuran 3 roh. Dengan senyuman yang penuh percaya diri, Mu Chen mengepalkan tinjunya dan menyatakan bahwa perburuan akhirnya resmi dimulai. Sesaat kemudian Mu Chen melesat ke arah langit, mulai perjalanan berburu lawan di dalam medan perang dari penguasa bumi atas ini demi mendapatkan kekuatan yang akan menjadi kunci kemenangannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen akan bisa mengalahkan 4 orang yang kemudian dia mendapatkan formasi pertempuran 3 roh yang dia incar itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sok.